sehingga hari ini berkaitan dengan jenis-jenis profesi yang kita ketahui. Izin saya share terlebih dahulu, namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebenarnya materi hari ini merupakan sedikit rangkuman dari materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kalian presentasikan, ya. Ketika bicara etika profesi di bidang teknologi informasi, ya, sebelum-sebelumnya tentu sudah berbicara mengenai etika profesi di data science, etika profesi di pengembangan perangkat lunak, etika profesi di network, programmer, dan seterusnya, yang itu sudah dipresentasikan oleh kalian semuanya. Dan sehingga memang ini sedikit rangkuman dari perjalanan hasil materi yang sudah kalian presentasikan. Saya izin sharing terlebih dahulu untuk materi kita pada hari ini. Sebelum masuk ke jenis-jenis profesi yang ada di ACM maupun IEEE, saya masuk dari meningkatkan profesionalisme dalam berprofesi, ya. Jadi tentu ada hal ehwal untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia, sebagai hamba, ya. Jadi meningkatkan profesionalisme adalah bagian dari hal yang wajib sebenarnya. Kalau kalian menengok ke soal isai di UTS kemarin, itu adalah berkaitan dengan profesionalisme, ya. Jadi bagaimana kita mengupgrade terus-menerus untuk kemudian menjadi hamba Allah yang bisa mengerjakan atau bisa melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan kita dalam bekerja. Itu kutip di isai kemarin, ya. Jadi kalau ada kaitannya tentang profesionalisme, maka insya Allah berarti jawaban kalian sudah sesuai, ya. Profesi di bidang teknologi informasi merupakan profesi yang tergolong baru di antara profesi yang lain, ya, seperti kedokteran, guru, dan seterusnya, ya. Untuk itu perlu dilakukan standarisasi dari sebuah profesi agar perilaku profesi dapat mempertanggungjawabkan kemampuannya dalam menjalankan pekerjaan. Dalam upaya meningkatkan profesionalitas, perlu adanya standarisasi dan sertifikasi yang dapat dilakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk pemerintah ataupun oleh vendor sertifikasi. Karakteristik profesionalisme, satu, tentunya dia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, ya. Jadi profesionalisme itu tidak umum, ya. Contoh kalau kita cermati di hukum itu ada namanya lawyers, ya. Jadi profesi sebagai lawyers,
sebagai pengacara, di spesifik, ya. Jadi keterampilan yang spesifik, bahkan karena dianggap profesional itu dia khususnya juga lawyersnya di bidang apa? Hukum perdata ataupun hukum pidana. Jadi lebih spesifik. Kalian juga sama gitu, ketika kita mau terjun ke kerja gitu, ada bidang-bidang ilmu yang digeluti untuk menuju ke profesionalitasnya. Misalkan kalau bagian programming misalkan ya, bagian programming atau bagian programmer itu eh, tentu ada bahasa-bahasa pemrograman yang betul-betul dikuasai dan itu bersertifikasi. Contohnya yang diterbitkan oleh Microsoft misalkan ada ASP ya, atau yang di bidang yang lain service dan jaringan misalkan ada AWS, Amazon Web Service misalkan. Nah, itu keterampilannya spesifik. Umumnya pengetahuannya tahu, tapi secara spesifik ada yang lebih mendalam. Selain itu, orang yang profesional itu biasanya memiliki integritas moral dan budaya yang baik. Ya. Memiliki integritas moral dan budaya yang baik. Qul ya qaumi a'lamu ala makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Innahu la yuflihul dhalimun ya. Kaumku berbuatlah sepenuh kemampuanmu ya kan. Ini yang kemarin keluar di surat Al-An'am ayat 135. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Di Al-An'am ini menegaskan, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Karena pada dasarnya di situ aku pun berbuat pula itu adalah menegaskan Allah juga dalam konteksnya itu ya di situ jelas bahwasanya Rasul juga ya itu menegaskan dia termasuk orang-orang yang profesional sesuai dengan kemampuannya beliau ya. Jadi kemampuanmu ini ditegaskan sepenuh kemampuan. Nah, ini menegaskan bahwasanya kita harus totalitas di dalam bekerja. Totalitas itu juga kemudian banyak turunannya ya. Apakah menjadi pekerja edik seperti yang kalian tahu mungkin di Jepang itu, di beberapa negara maju, kalau dia sudah bekerja lupa atas segala-galanya ya, lupa keluarga dan sebagainya, itu juga terlalu berlebihan. Dalam Islam ada batasannya. Tapi kalau di surat ini itu adalah kemampuan profesional di dalam bekerja. Sebagai seorang data science, ya totalitas itu dia menggeluti data science. Sebagai seorang programmer juga sama, sebagai seorang analis juga sama. Ini selalu learning, selalu belajar. Karakteristik kelayakan pekerja sebagai profesi ya. Menurut Julius Hermawan ini terdapat dua karakteristik. Satu kompetensi, yang kedua tanggung jawab pribadi. Kompetensi yaitu suatu sifat yang selalu menuntut profesional dalam memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan profesi. Misalkan Mbak Adelia konsentrasi di bidang analisis dan desain. Maka apa? Ilmu-ilmu tentang analisis dan desain itu Mbak Adelia pelajari secara mendalam. Ketika ada pertanyaan ataupun di dunia kerja
bidangnya Mbak Adalia adalah analisis dan desain, maka secara profesional dalam melakukan analisis, dalam mengumpulkan SRS misalkan, ataupun dalam mengumpulkan kebutuhan user, itu dilakukan secara mendalam, punya dokumentasinya, bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, punya sertifikasi seorang analis, dan menjadi tuntutan di dalam profesinya, keterampilan di dalam profesi. Bagaimana sih melakukan pengumpulan data seorang analis itu udah tahu, udah di luar kepala. Kalaupun belum ya terus dipelajari. Kemudian tanggung jawab pribadi, ya, ketika data-data itu tentu dikumpulkan, ada kerahasiaan data perusahaan, apa yang harus menjadi pilihan, apakah kemudian itu di blow up dan seterusnya, itu menjadi tanggung jawab pribadi. Kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Ya. Dalam mengembangkan ilmu perangkat lunak, ya, seperti bidang ilmu analisis, desain sistem, dan seterusnya. Artinya apa? Kadang orang itu sering kecenderungan ya, itu melempar batu sembunyi tangan. Hasil SRS yang sudah dikumpulkan oleh seorang analis, hasil wawancara, gitu, ternyata mendapatkan kritikan dari teman kerja. Ini kok nggak lengkap banget sih, dan seterusnya. Kadang ada reasoning, ya, lempar batu sembunyi tangan itu ya, ini kemarin saya dibantu dia, tapi dianya nggak bekerja. Itu. Padahal konteksnya adalah dia menjadi tanggung jawabnya. Jadi si orang tersebut menjadi tanggung jawab. Maka jangan sampai kemudian hasil produk itu kemudian dilemparkan ke orang lain. Padahal itu sebenarnya pekerjaan. Peningkatan profesionalisme dalam menjalankan profesinya, ya, seseorang yang bekerja dalam bidang TI harus memiliki beberapa persyaratan profesional. Satu, dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya, ya, penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan. Ini yang nomor satu ini kadang orang informatika, orang SI itu kadang sudah terstigma oleh masyarakat. Kalau bicara teknologi berarti bicara oleh masyarakat itu berarti dianggap sudah paham semua mengenai teknologi. Mas Farid lulusan informatika, padahal bidangnya multimedia. Ditanya tentang ini gimana kok nggak connect, seolah-olah di stigma masyarakat itu yang muncul karena Mas Farid itu bidang informatika yang cenderung ke komputeran, maka paham betul mengenai jaringan, mengenai hardware. Ini kok mouse-nya ini kok laptopnya nggak bisa nyala nih. Padahal Mas Farid nggak mendalami itu. Nah, inilah yang kadang kita sebagai lulusan, sebagai mahasiswa, ya, yang lulusan dari informatika ataupun SI, muncul di stigma masyarakat kita itu menguasai semua ilmu tentang kekomputeran. Padahal di informatika sendiri kan ada penjurusannya sendiri-sendiri. Ada konsentrasi bidang. Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset, bukan hanya merupakan teori ataupun konsep saja. Nah, kajian riset dan tentu praktis, ya. Kalian praktisi di lapangan tentu banyak ditemukan. Karena kalian sudah biasa melakukan pengkodean, maka sudah bisa menyusun strukturnya dengan rapi dan seterusnya. Pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan. Penyebab rendahnya profesionalisme tentu masih banyak pekerja di bidang IT yang tidak menekuni profesinya secara total atau hanya sekedar sambilan saja.
Belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma-norma dan etika profesi yang bekerja di bidang teknik. Sehingga ya sebagai seorang hacker atau hacker putih ya, itu sebagai baiknya kayak apa? Belum teridentifikasi. Masih belum ada organisasi profesional yang menangani secara profesi bidang IT. Masih di keinsinyuran. Ya, insinyur itu biasanya profesi insinyur itu mencakup semua. Mewujudkan profesionalisme yaitu standarisasi dan sertifikasi. Manfaat sertifikasi tentu ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional ya. Pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi, pengakuan resmi pemerintah terhadap tingkat keahlian individu, pengakuan dari organisasi profesi atau benchmarking baik pada tingkat regional maupun internasional, membuka akses lapangan pekerjaan secara profesional, ya, nasional, regional maupun internasional, memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai penimbangan dengan pedoman skala yang diperlukan. Yang kedua, profesional dengan sertifikasi ya. Jadi kalau tadi ada sertifikasi dan standarisasi, ada beberapa alasan tentang pentingnya sertifikasi untuk profesional. Bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan, ya pekerjaan ini membutuhkan expertise, kepakaran. Ya. Bahwa profesi di bidang IT itu dapat dikatakan profesi menjual jasa dan bisnis jasa. Sehingga muncul pemahaman apa? Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi merupakan lambang dan dari sebuah profesionalisme. Secara umum, ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ada operasional sistem informasi, ada pengembangan bisnis teknologi informasi. Di bidang software ada sistem analis, programmer, web design, dan web programmer, dan seterusnya yang muncul banyak sekali. Ini contoh saja. Perangkat keras ada teknisi, ada network engineer, kemudian operational system ada EDP, ada sistem administrator. Nah, ini jenis-jenis sertifikasi ya. Sertifikasi ada dua klasifikasi, sertifikasi berorientasi produk. Yang kedua, sertifikasi yang berorientasi profesi. Sertifikasi yang berorientasi produk itu adalah sertifikasi yang dikeluarkan berkaitan dengan produk perangkat lunak ataupun perangkat keras dari perusahaan tertentu. Misalkan Microsoft, Oracle, Cisco, dan seterusnya. Ada Mikrotik, itu juga ada sertifikasinya, jadi berorientasi produk. Biasanya biayanya agak mahal juga ya. Kemudian contoh di produk secara spesifik ada label MCP, Microsoft Certified Professional, ada MCBDBA tentang basis data, ada MCT, ada Certified Trainer, ya. Ini berkaitan dengan pelatihan perangkat lunak. Bisa diambil, bisa. Sertifikasi Microsoft juga banyak. Di Oracle ada OCP, Oracle Certified Professional. Biasanya tentang konsep-konsep dasar SQL ataupun database administrator dan seterusnya. Di Cisco ada CCNA, ada CCNP, ya. CCNA juga ada, itu. Cisco Certified Networking Professional. Konfigurasi switch, router, dan ACL. Ya. Ini bisa. Kemudian yang berorientasi profesi, kalau tadi berorientasi produk, biasanya penyelenggaranya adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan produk. Sertifikasi yang diuji kompetensinya sebagai seorang ahli di bidang TI. Ya. Contoh berorientasi profesi, Certified Computer Programming, merupakan sertifikasi para profesional yang bidang programmer. Ada Certified System Profesional, merupakan sertifikasi para profesional yang bekerja analisis, desain, dan pengembangan sistem berbasis komputer.
Ini beberapa profesi ya, jadi beberapa sertifikasi yang berbasis profesi, yang ini berbasis produk. Nilai kompetensi bekerja sesuai dengan kemampuan tadi di Al-An'am ayat 135, di Az-Zumar ayat 39, di Hud juga ada di ayat 93. Bekerja dengan hasil terbaik tentu di Quran surat Al-Muluk ayat 2, nanti kalian buka sendiri dan baca sendiri artinya ya. Bekerja sesuai dengan bidang keahlian. Jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Di hadis riwayat Bukhari ya. Ada hadis yang menegaskan berkaitan dengan apabila kita menyerahkan urusan yang bukan pada ahlinya ya, maka muncullah namanya malpraktek. Itu akan terjadi kehancuran. Bekerja sesuai dengan patut dan layak di Quran surat An-Nahl 97, Al-Anbiya ada 94, dan Al-Zazalah ayat 7. Ini nanti kalian baca ya nilai-nilainya ya. Nah, sebelum masuk ke berikutnya, itu tugas minggu depan presentasi ya. Silahkan bagi yang belum presentasi tentunya, bagi yang sudah tetap mengumpulkan. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu mencari informasi mengenai ini sertifikasi ya, baik itu sertifikasi profesi maupun sertifikasi berbasis produk, dilabelkan requirement-nya, persyaratannya, dan juga biaya yang mungkin muncul dari sertifikasi tersebut. Jadi ada dua sertifikasi, ya satu berbasis produk. Nanti kalian contohnya misalkan di sini kalian ngambil Microsoft Certified Professional ya. Itu requirement-nya kayak apa, ya, syarat-syarat yang harus diikuti, kemudian biayanya diestimasi berapa. Dan peminat dari perusahaan itu biasanya mengakses sertifikasi yang seperti apa. Itu silakan nanti dipresentasikan di minggu depan bagi yang belum presentasi. Ya, jadi dua itu tugas minggu depan. Harapan saya yang belum presentasi untuk mendapatkan nilai presentasi juga disiapkan. Bagi yang sudah presentasi tetap mengumpulkan tugasnya ya terkait dengan jenis-jenis sertifikasi baik orientasi produk maupun berorientasi profesi. Biayanya dan di pasaran itu laku apa enggak lah, bahasa gampangannya kayak gitu. Masuk di materi yang berikutnya yaitu berkaitan dengan sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya masuk. Kalau belum, saya masuk aja. Jadi, untuk tugas ada yang belum paham kira-kira? Sudah ya, sudah. Harapan saya besok jangan terlalu tidak mengerjakan ya. Jadi karena tidak paham sehingga tidak mengerjakan. Jenis-jenis profesi dan standar profesi ya menurut ACM dan IEEE ini harus disampaikan di pertemuan 7. Di ACM itu adalah Association for Computing Machinery ya. Dan IEEE itu Institute of Electrical and Electronic Engineering. Memiliki beberapa kategori utama ya. Ada software developer ataupun software engineer. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna
pembuatan desain perangkat lunak, pengkodean, dan pengujian perangkat lunak. Software engineer juga bertanggung jawab dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi ini adalah software engineer ataupun software developer. Ada komputer sistem analis. Penjelasannya menganalisis kebutuhan bisnis untuk mengembangkan solusi berbasis TI yang efisien dan efektif. Tugasnya apa? Mengidentifikasi sistem komputer, jadi komputer sistem analisis itu, dan perangkat lunak yang dapat meningkatkan produktivitas. Sebentar, saya belum presensi. Cek, cek.
Ya, sedikit sorry terputus ya. Ini tadi saya ada di kampus 2B, jadi jaringan agak susah. Sebelum lanjut ke eh, ini ya, IEEE yang tadi, saya pengen sampaikan terkait dengan ini ya. Eh, ini salah satu ya penyelenggara sebenarnya. Brandmatic punyanya Romi Saitrio Wahono, dia pendiri ilmu komputer juga ya. Kalau kalian cermati di sini sebenarnya itu peta jalan berkait dengan uh, apa kedalaman materi itu misalkan uh, di sini kalau bicara mengenai ya IT auditor nih ada IT auditor audit IT auditor itu bicara mengenai ini ya sisa COVID fundamental exam guide COVID design implementation dan seterusnya. Bicara mengenai enterprise arsitektur, maka bicara mengenai BPMN, Business Process Modeling, Bizagi, Spark EA, BPMN, studi kasus, enterprise, dan seterusnya. Bicara mengenai software engineering itu ada UI UX designer, ada full stack, ada software engineer, mobile developer, quality assurance ya. Masing-masing apa yang dipelajari di Brandmatic itu ada ASP, ada PHP. Ini bisa diambil salah satu. Ya, ASP fundamental, ada PHP dan MySQL fundamental dan seterusnya. UI UX misalkan ada Angular Development, Fundamental, UI Design Figma, dan seterusnya. Ini kalian bisa ikut pelatihan ya, bukan saya nggak ada kaitannya. Karena kemarin saya ikut di sini, saya ikut berkaitan dengan pelatihan yang di ini Enterprise Arsitektur ya, jadi Enterprise Arsitektur. Di sini kalian bisa ada sertifikasinya juga. Ya. Ini gambaran umum aja, apakah kalian harus di sini tidak. Dengan peta ini sebenarnya kalian bisa misalkan mau di software engineering ya, kalian mau dalami apa? Python fundamental atau Java as a programmer atau robotik dan seterusnya itu masing-masing punya punya minatnya tentunya ya. Ini hanya untuk membaca petanya saja. Peta, misalkan bicara mengenai data science, ada data mining, iStudio Enterprise, dia menggunakan toolsnya ya. Ada yang menggunakan Python, ada yang menggunakan Knem dan seterusnya. Tapi dia bicara tentang data mining. Ya, jadi ini salah satu contoh aja yang kemudian kalian bisa lihat, kalian bisa potret, dan kalian bisa dalami mana yang akan kalian dalami. Bicara tentang cloud engineer misalkan, apa sih yang harus dipelajari? Oh, ternyata ada cloud engineer menggunakan tool exam guide dan seterusnya. Ya, ini di brandmatics.id ya, itu dia lembaga penyelenggara training dan sertifikasi. Saya masuk kembali ke hari ini. Kemudian ada network engineer, ya. Penjelasannya apa? Mengelola dan merawat jaringan komputer organisasi agar tetap berjalan dengan baik, aman, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dia merancang, mengimplementasikan, mengelola dan memecahkan masalah jaringan. Biasanya dia mengkonsep apakah di perusahaan ini mau menggunakan konsep jaringan, ada star, ada model-model yang lain, hierarki dan seterusnya ya. Baik lokal maupun lebih luas lagi ada WAN maupun LAN ya, termasuk konfigurasi router, switch, firewall dan VPN. DBA
Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan database untuk memastikan data tersedia, aman, dan performanya optimal. Mendesain struktur basis data, mengelola akses pengguna, melakukan backup, dan pemulihan data. DBA juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data dan mencegah akses tidak sah. Kemudian ada cyber security spesialis atau information security analyst, ya. Melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman ataupun dari serangan cyber, ya. Menerapkan sistem keamanan, memantau jaringan untuk aktivitas mencurigakan, dan mengembangkan strategi keamanan. Bertugas juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sistem. Jadi dia sebagai seorang information security analyst. Konsentrasi di sistem informasi security analyst. Ya. Jadi web developer mungkin ini kalian sudah memahami, ya, mengembangkan, memelihara situs web, ya, mulai dari desain antarmuka hingga pengelolaan server yang mendukung situs tersebut. Tugasnya mengembangkan elemen-elemen front end, ya, back end, bekerja sama dengan desainer dan pengguna akhir untuk memastikan situs berjalan dengan sesuai kebutuhan. Data science atau data analis mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. Menyusun data dari berbagai sumber, membersihkan data, dan membuat model statistik atau algoritma untuk memperoleh wawasan. Mereka juga menyajikan data dengan visualisasi untuk membuat laporan. Bagaimana dengan cloud engineer? Cloud engineer mengembangkan dan mengelola infrastruktur dan layanan komputasi awan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Mengelola lingkungan cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud Platform, serta mengoptimalkan pemakaian sumber daya cloud, ya, keamanan dan skalabilitas aplikasi yang berjalan di atas. Ini cloud engineer. Ini masih menjadi tren juga, ya, di cloud engineer, karena bicara tentang cloud tentu bicara tentang teknologi saat ini dan di masa yang akan datang. Ada juga from engineer, ini juga baru, ya, karena perkembangan AI yang luar biasa, maka perlu ada from engineer. Saya yakin belum terlalu banyak di prompt engineer karena AI baru-baru ini aja muncul, ya kan. Machine learning engineer atau AI engineer, ya, mengembangkan algoritma dan model yang memungkinkan sistem untuk melakukan tugas-tugas otomatisasi yang cerdas. Ada computer vision, ada analisis data, ada pengenalan suara, merancang dan mengimplementasikan. Melatih model AI, ya, machine learning, bekerja dengan data dan mengevaluasi performa model untuk meningkatkan akurasi. Ada IT project manager sebagai pemimpin project TI mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir. Tugasnya mengelola sumber daya yang ada, membagi tugas tentunya, dan melakukan pertanggungjawaban atas koordinasi dengan berbagai departemen. Itu IT project manager. Jadi dia profesi sendiri, bagaimana seorang leader itu mengendalikan. Ada komputer hardware engineer, merancang, mengembangkan, dan menguji komponen perangkat keras seperti prosesor, memori, perangkat peripheral, dan seterusnya. Membuat desain perangkat keras, komputer hardware engineer biasanya para penggerak di bidang hardware, ya. Menguji prototipe, memastikan prototipe itu prototipe hardware, ya, bukan prototipe software, tapi prototipe hardware. Kompatibilitas perangkat keras dengan perangkat lunaknya, dan seterusnya. Ada UI UX designer, ya, mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna untuk optimal dalam interaksi dengan perangkat lunak ataupun aplikasinya. Mengembangkan wireframe, prototipe, visual yang fokus pada kenyamanan dan kemudahan pengguna dari aplikasi bagi pengguna akhir. Mereka juga melakukan pengguna dan pengujian pengalaman pengguna.
Setiap peran ini memiliki spesialisasi yang unik dalam teknologi informasi dipandu oleh standar ACM dan IEEE. Dalam etika keamanan, keandalan teknologi, serta dampaknya pada masyarakat. Ini yang kemudian jenis-jenis profesi dan sifat profesional yang menjadi materi pada pertemuan pada hari ini. Tentu nanti hal ehwal berkaitan dengan tugas minggu depan silakan disiapkan. Sebelum saya akhiri dengan presensi, apa ada pertanyaan mengenai materi? Ya. Pak, izin untuk presensi gimana ya, Pak? Ya ini saya mau Oh ya, presensi. Pak. Kan barusan saya nanya Tadi ada pertanyaan sebelum saya presensi gitu. kurang jelas tadi, Pak. Maaf, Pak. Aman, tenang aja. Berarti sudah jelas semua, berarti saya tinggal presensi. Tasya ada? Tasya Adelia Samang? Nggak ada. Gugun? Royhan? Reza Saputra? Muhammad Didar? Hilman? Muhammad Syawal? Hadir, Pak. Muhammad Syawal hadir. Yuda? Hadir, Pak. Faris? Hadir, Nabila? Pak. Haris hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Muhammad Alvin? Fadli? Tio? Hadir, Pak. Tio hadir. Raffi Mah Rizky? Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Atalah? Muhammad Farid? Hadir ya. Dinda? Hadir, Fauzan? Pak. Hadir, Pak. Arfa? Wahyu Indriani? Hadir, Bapak. Aninda? Hadir, Pak. Lanisha? Hadir, Pak. Atala tadi hadir, Pak. Ahmad Tibian? Hadir, Pak. Nanti. Hadir. Muhammad Burhanuddin? Hadir, Pak. Fatir Wahib? Belum. Neneng hadir ya. Ervan Nindya? Hadir, Pak. Muhammad Yusuf? Muhammad Yusuf? Muhammad Rafi Hibatullah? Hadir, Pak. Julian Dava? Hadir, Pak. Jawahirul hadir, Julian Pak. Dava nggak? Hadir, Pak. Ya, Jawa. Raeki? Hadir, Pak. Muhammad Faid Firnanda? Hadir, Pak. Arkian? Hadir, Pak. Ataya? Hadir, Pak. Justisia? Hadir, Pak. Anggun Suci? Hadir, Pak. Amelia? Hadir, Pak. Adelia? Hadir. Hadir, Pak. Muhammad Zaki? Hadir, Pak. Fauzan? Hadir, Pak. Zaki lagi? Hadir, Pak. Muhammad Irfan Habibi? Hadir, Pak. Salsabila? Hadir, Bapak. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah.
Saya Pak, Muhammad Atalah Pak. Hidayat Pak. Satu-satu aja. Siapa? NIM 415 Pak. Muhammad Didat. Terus? Iya Pak. 375 Pak. 75. Ya, 375. Di atas Pak. 375. Ya, Atalah Pak. Nggak ada. Di atas Pak, di atas. NIM 21. 22. 21 tuh. Royhan? 22 Pak. 375. Ya. NIM 37. Oke, Atalah. Ya Pak. Ada lagi? Oke, sudah jam 10, nanti jam setengah 11 saya ngajar lagi. Ada pertanyaan untuk tugas? Tugasnya nanti mengerjakan semua ya. Kelompok juga, kelompok seperti biasanya. Kelompok masih lanjut, nanti dikumpulkan di link yang sudah disediakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu dan bahagia. Yang lagi magang silahkan magang. Kelihatannya sudah mulai penyusunan laporan, jadi magang juga segera bisa diakhiri sehingga bisa ikut seminar magang. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.